Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Coba dirinci lagi. Tahun berapa Paulus menciptakan Kristen? Karena definisi Kristen itu adalah Kristen awalnya sebutan ejekan terhadap orang luar Yahudi yang mengimani kitab Yahudi. Berawal di Antioquia dengan pelopor Paulus. Apakah Anda setuju hal ini sesuai Bible? Betul. Oke. Sementara kata Anda tadi, Kristen itu ada sejak Yesus ada. Betul. Oke, Anda berbohong ya Bang? Kok berbohong? Ya iyalah. Apakah ada Kristen? Apakah semasa hidup Yesus selaku manusia tadi itu dia beragama Kristen? Abang tuh pikirannya jangan sempit. Iya, Jadi, justru karena terlalu lapang lah bro. Sebentar, murid-murid Yesus yang 12 itu apakah dia disebut Kristen? Ya nggak tahu lah. Sementara kan yang dekat Anda mengatakan tadi Kristen itu Masalah ada sejak Yesus ada. Anda mau sebut Kristen, mau sebut Oten, enggak masalah. Anda kan sebut siapa? Iya, kan jelaskan udah saya jelaskan kepada Anda tadi. Masalah. Saya berusaha menjelaskan kepada Anda dan jemaat, Kristen itu bukan pengikut Kristus artinya. Iya, Kristen awalnya sebutan ejekan terhadap orang luar lari loh. yang mengimani kitab Yahudi. Kan gitu. Abang mengklaim Adam itu Islam. Saya tanya di mana Ya dalilnya Adam iyalah, itu kan syariatnya Islam? masih kami lakukan sampai sekarang. Apakah Adam syahadat? Apa? Syahadat itu sesuai dengan syahadat para nabi. Ada 25 labi-labi, 4 yang ulul asmi. udah saya udah. Jadi Inilah orang kalau begitu nggak bro. ada ilmu, Jadi ya. begini bro. Jadi di situ udah jelas ya. Tuhan jemaat Kristen tidak sama dengan Tuhannya Yesus. Clear ya? Kau kabur lagi hanya. Enggak, saya tidak Bang kabur. Hanzo, dengar dulu. Siapa yang dituhankan Yesus? Kita sapa dulu gurunda kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Masya Allah. semuanya. Silakan dilanjut. Saya nyimak dulu. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang, dilanjut. Ya. Lanjut. Bang Silakan. Tata, Terima kasih ya Bangku. aku tanya dulu Bang Tata sambil menjawab. Kalian jangan jawab Tanya ngawur mereka. loh. Ada gurunda loh. Siapa Kalian kalau Tuhan? jawabnya ngawur, Siapa dijewer Tuhannya ternyata. Yesus? Siapa Tuhannya Yesus? Tuhannya Bang Tata. Yesus. Iya, siapa Tuhannya Yesus? Tuhannya Yesus. Maksudnya Yesus kan Tuhan. Kok ditanya Tuhan? Kan Tuhan punya Yesus punya Tuhan loh. Hah? Ya nggak apa-apa. Iya, saya tanya siapa Tuhannya Yesus? Nggak ada. Coba bertanya yang kelas lah bro. Itu ada gurunda loh. Udah kita bahas tadi bro. Tolong Iya. jangan bertanya yang remeh-temeh. Tanya yang Aduh. Nah, aku serius lah nanya siapa Tuhannya Yesus. Melayu katanya remeh-temeh loh. Katanya remeh-temeh. Ya, ada Udah saya gurunda. bawakan Kalau nggak tadi ada gurunda, apanya kepada Anda kalian kisi-kisinya. bebas mau bertanya. Yesus Sebenarnya adalah boleh. jalan dan kebenaran dan hidup bagi Coba. Kristen. Ini kan didengar oleh Ibrani gurunda. 5 ayat 7. Jangan kau Sepanjang permalukan hidupnya selaku gurumu. manusia, dia berdoa kepada Tuhan yang dapat menyelamatkannya dari kematian. Bagaimana lagi Anda menyatakan tidak Yesus tidak bertuhan? Sementara kalau doa itu permintaan hamba kepada Tuhan. Kalau ke raja bukan meminta kepada raja, bukan berdoa namanya. Meminta kepada Bapa itu bukan berdoa. Bahkan di dalam Quran Allah aja bersolawat pada Muhammad, kok nggak protes? Iya, silakan. Kristen membuat konsili. Arti solata itu adalah berdoa. Udah mulai menghujat. Disitulah jelasnya. Mulai Kristen menghujat. itu kan menyalahi Sabar. daripada apa yang dikatakan oleh Kalau udah KBBI. ke pojok begitu. Kalau leluhur Indonesia dulu telah sepakat bahwasanya dalam Sumpah Pemuda berbahasa satu bahasa Indonesia, Kristen tidak mau. Mereka membuat kamus bahasa sendiri di luar dari KBBI.
Berarti jemaat Kristen Indonesia ini diajari kekristenan keluar dari Sumpah Pemuda. Jangan gitu bro. Kembalikan aja lah ke Sumpah, ke bahasa Indonesia KBBI. Gimana bro? Ya. Jadi menurut Anda tadi Yesus nggak bertuhan ya kan? Tidak, karena dia Tuhan. Yesus nggak bertuhan selaku manusia ya? Bertuhan Dia Yesus. Tuhan. Tuh. Telah lahir Tuhan gitu kan. Bertuhan Yesus. Tanggal berapa ini bang? Tanggal berapa ini? Kita nggak usah berat-berat lah. Jangan- Iya yang ringan-ringan aja. Hari ini telah lahir bagimu Tuhan Tuhan di kota Daud. Tanggal berapa ini? Ya suka-suka kau tanggal berapa hari ini? Berarti baru hari ini lahir bang. Ini ada gurunda Nggak kali Melayu ini lanjut lah. mengecewakan Baru kau. hari ini lahir. Coba Jadi kumaha kasih yang tuh akan berat ketie gitu. waduh. Cobalah raja, kau jangan mempermalukan dirimu. Ada Iya aja saya Anda permalukanlah dulu Islam saya. sebagai Karena apologet begini. Islam itu yang Enggak, kalau saya itu kan kroco bro. Tetapi mudah-mudahan belum ada Kristen yang atau mampu Bang Juma bagaimana lah, silakan Kristen Bang Juma. mengenerasikan kekristenannya kepada saya. nggak perlu. Ngapain saya mengkristenkan Anda? Enggak, karena begini, enggak usah memang begitu. Karena begini bro, yang perlu kami adakan di Indonesia ini memberikan kecerdasan kepada bangsa Indonesia. Sesama anak bangsa wajib saling mencerdaskan. Contohnya, di dalam Bible dikatakan Yesus di sorga. Stefanus melihat Yesus duduk di samping Bapa. Sementara di Galatia 13 tadi, di Galatia 3:13 Bible ya, tadi, luar biasa. dengar dulu. Di Galatia 3:13, Kristus itu mati terkutuk untuk menebus dosa kutuk Torah. Dan ada tertulis terkutuklah orang yang mati tergantung di kayu salib. Sekarang pertanyaannya, di dalam Bible di mana tempat orang yang mati terkutuk di kayu salib? Maka abang Anda, kita akan menemukan di Matius 25 ayat 41. Kata Yesus, orang yang terkutuk itu tempatnya dibakar di api yang menyala beserta iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi hal inilah yang kami cerdaskan kawan-kawan sebangsa dan setanah air akan hal ini. Masalah iman silakan mereka mengimani Yesus yang di sorga. Tetapi kalau saran kami ya perlu diperhatikan. Indikator dari Bible itu sendiri menyatakan kalau memang Yesus mati terkutuk untuk menebus dosa kutuk Torah, dia ditempatkan di neraka beserta iblis dan malaikat-malaikatnya. Ini kan hanya sebuah wacana, bro. Ya, Sesama di mana- sebangsa di mana setanah datanya air itu? kita saling mengingatkan gitu loh. Lanjut rekan lain, aku diam. Ya, silakan. Lanjut ke Bang Juma dulu, Ya, ya. dulu. Assalamualaikum Bang Juma, Masya Allah, Tabarakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, lucu aja ya kalau ada seorang Kristen yang mengatakan Yesus itu ateis. Lucu betul. Karena Yesus itu adalah hamba yang taat, hamba yang suci, dan Yesus itu sendiri yang mengatakan dirinya kalau dia itu senantiasa tunduk dan bersujud atas segala perintah yang diperintahkan oleh Tuhannya. Bahkan Yesus mengatakan di dalam Yohanes 2 nomor 22, Yohanes 4 nomor 22, dia mengatakan dengan jelas, aku dan kamu menyembah Tuhan yang kita kenal, mereka menyembah apa yang mereka tidak kenal. Bahkan di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 30, Yesus jelas sekali dikatakan sebagai hamba Allah yang suci. Ya, tapi kenapa sampai saudara kita Kristen berani mengatakan bahwa Yesus anak Maria itu tidak bertuhan? Karena sebenarnya Kristen itu kepanjangan dari pengikut Kristus. Kristus ini ada banyak. Harun juga Kristus, Daud juga Kristus, Salomo juga Kristus, Yesus juga Kristus, tapi penyesat juga Kristus. Nah, Kristen ini pengikut Kristus. Tapi Kristus yang mana? Kristus yang bukan Tuhan. Kristus yang tidak bertuhan maksudku. Siapa Kristus yang tidak bertuhan? Ya iblis. Nah, inilah yang disembah oleh saudara kita Kristen. Kristus.
yang dinubuatkan oleh Yesus di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5. Kata Yesus kepada Bani Israel, bukan kepada Kristen. Kristen itu kan kelompok di luar Yahudi. Dia adalah bidat. Kristen itu adalah Abu Dazrah. Dia adalah pengikut Paulus yang disebut sebagai penyakit sampar di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Jadi Yesus berkata kepada muridnya Bani Israel, waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, jadi Kristen ini pengikut Kristus yang dinubuatkan oleh Yesus sebagai penyesat. Nah, mari kita lihat Yesus mengaku di dalam kitabnya orang Kristen ketika ditanya, siapakah engkau? Aku manusia. Siapakah engkau? Aku anak Yusuf. Siapakah engkau? Aku adalah utusan. Siapakah engkau? Aku anak manusia. Di dalam Yohanes 1 nomor 51, Yesus sendiri mengatakan, aku anak manusia yang berbicara kepada malaikat yang turun naik dari langit. Nah, sedangkan Paulus mengaku di dalam Galatia 1 nomor 11 nomor 12, beliau Paulus menerima Injil bukan dari anak Maria, tetapi menerima dari Kristus. Nah, ini dia. Jadi kalau saudara Kristen mengatakan, apakah Kristus itu Yesus yang Anda sembah itu bertuhan? Tidak. Oh, memang betul. Karena yang mereka sembah ini, saudara-saudara, adalah makhluk yang tidak bertuhan. Artinya ingkar Tuhan, alias si jahat, yaitu iblis. Makanya Al-Quran mengatakan, wa iyyaduuna illa syaitanan marida. Yang mereka sembah ini adalah iblis yang terkutuk. Siapa dia? Kristus. Kristus yang mana? Yang datang kepada Paulus, yang bukan manusia. Galatia 1 menjelaskan itu. Nah, sedangkan Maria apakah melahirkan manusia? Manusia. Apakah bertuhan? Bertuhan. Pada hari Sabat, Yesus selalu masuk ke mikdas, ke sinagoge, sujud, beribadah, menyembah, berdoa, dan seterusnya. Bahkan betul kata sahabat kita tadi, raja kita ini, raja teman kita, dia mengatakan bahwa di Ibrani 5 nomor 7, Yesus itu berdoa dan Yesus disebut sebagai hamba yang soleh. Dia Muslim, Yesus itu. Sedangkan yang disembah oleh Kristen, makhluk yang bergelar Kristus. Itu yang dinubuatkan Yesus itu. Silakan saudara siapa, Hansu. Mantap kali ngarang bebasnya Bang Juma ini ya. Silakan bantah dalil saya, Bang. Silakan. Kenapa? Bantah dalil saya kalau Yesus menubuatkan akan datangnya Kristus penyesat. Bantah itu. Apa yang harus dibantah? Lah, Yesus berkata kepada Bani Israel muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang dan berkata, akulah Kristus. Betul? Betul? Betul. Akan menyesatkan banyak orang. Betul? Betul. Itu tergenapi atau itu hanya bohongan? Tergenapi dong. Apa nama pengikut Kristus Paulus penyesat itu? Pengikut Paulus. Siapa yang ikut Paulus, Bang? Bukan. Siapa nama pengikut Kristus palsu itu? Apa nama pengikut Kristus palsu tersebut? Nama pengikut Kristus palsu? Yes. Mana ada? Lah, Kristen ini kepanjangannya apa? Pengikut Yesus Kristus. Tengoklah teman. Sejak kapan Kristen itu pengikut Yesus? Sejak kapan? Yang benar Kristus. Macet-macet kan suaramu, Bang. Oh, kayak gini. Lanjut. Silakan. Iya, mau bahas apa nih kita, Bang Juma? Loh, kalian saudara saya tadi kan membahas tuh Kristen tentang sudah pengikut final, Yesus. Bang Kan Juma. gitu. Memang kalian itu Iya, Kristen pengikut Kristus, betul kan? Kalian anti Kristus, betul nggak? Setuju nggak? Anti Kristus itu ada. Sabar. Yang anti Kristus. Betul. Nah, sekarang tanya Paulus. Paulus yang datang kepadamu mengabarkan Injil manusia atau bukan? Yang mengabarkan pada Paulus, iya, manusia atau bukan? Cahaya. Dia Tuhan. Manusia dia Tuhan, atau gitu bukan? Kan? Tuhan. Kena kau kan? Kena kau kawan. Berarti yang datang kepada Paulus bukan manusia kan?
Yang datang kepada dia itu Tuhan. Bukan manusia kan? Bukan. Nah, berarti kata antikristus yang tidak mengaku Yesus datang sebagai... Ya kalian kan tidak mengaku Yesus Tuhan. Itulah antikristus. Saudara, disinilah kalau otak macet, keturunan Dajjal. Begini cara jawabnya. 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah antikristus itu? Siapakah penyesat itu? Planos itu? Bukankah dia yang datang ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus itu datang sebagai manusia? Dan itu dan itu adalah Paulus. Ketika ditanya di dalam Galatia 1 nomor 1, nomor 11, nomor 12, aku menerima Injil bukan dari manusia, bukan manusia yang mengajarkan aku Injil, tetapi Yesus Kristus. Ayo. Baik, sekarang aku tanya, jangan menurut Paulus, menurut Paulus, yang datang kepadanya mengajarkan Injil manusia atau bukan? Menurut Paulus yang datang adalah Tuhan. Berarti bukan manusia. Berarti bukan manusia. Iya Tuhan. Kenapa? Berarti Yesus datang kepadanya bukan manusia. Yesus datang dalam wujud cahaya. Bukan manusia. Saat itu bukan. Nah, berarti Paulus ini masuk nggak sebagai kategori penyesat? Enggak masuk dong. Loh, 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus datang sebagai manusia? Ayo. Yang menyangkal anak maupun bapak. Gak ada cerita itu. Jangan kau ngarang-ngarang. Justru ketika Paulus mengatakan, ketika Paulus mengatakan Yesus datang bukan sebagai manusia, berarti dia menyangkal Yesus sebagai anak manusia. Ya jelas dong, dia wujudnya udah ilahi kok. Gimana sih Bang Juma? Kok ilahi pula? Katanya Bang Juma cerdas. Saudara, Ibrani 13 nomor 8 jelas dikatakan di sana, Yesus kemarin, sekarang maupun selamanya tetaplah sama, tidak akan pernah bisa berubah. Yesus tetap manusia, mau sampai yang tidak berubah itu apanya dulu, Bang? Apanya yang tidak keilahiannya? Di mana Yesus pernah mengatakan dia punya aspek keilahian? Di mana? Oh, banyak. Di mana? Satu aja. Keilahian. Satu aja. Di mana? Dia membangkitkan orang. Nah, itu keilahian. Di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22, Nabi Muhammad bisa nggak begitu? Jelas dikatakan Nabi Muhammad bukan Tuhan, Cahayu. Sekarang begini, di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22 dikatakan bahwa orang Israel harus tahu yang maksud adalah Yesus Kristus. Sabar. Anda kalau ngomong nggak ada remnya, Bang. Ya karena saya lagi mengajar orang yang penyesat, keturunan Dajjal. Dalil di dalam kitab saudara yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia itu adalah antikristus. Umat Islam dimanapun berada pasti beriman tengah-tengah Bani Israel lahir tanpa ayah itu manusia. Nah kamu mengatakan dia Tuhan, tidak bertuhan malah. Berarti kamu adalah antikristus. Kita boleh nggak kita diskusinya agak santai? Ya, silakan. Saya sangat santai. Arti Tuhan itu apa sih, Bang? Tuhan itu kalau kita lihat di KBBI adalah junjungan atau hakikat yang disembah atau diibadahi. Junjungan Anda siapa, Bang? Junjungan Anda? Junjungan saya sebagai Nabi, baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai Nabi. Junjungan sebagai Nabi. Saya nggak tanya. Saya cuma tanya junjungan Anda siapa? Junjungan saya Nabi Muhammad. Bukan Allah. Itu sembahan saya, beda. Makanya itulah Anda menuhankan Muhammad. Oh gitu, ya. Ini muridnya Edis ini, muridnya Edis. Muridnya Edis ini. Muridnya Edis. Allahu Akbar. Jangan bawa orang, Bang. Jadi jelas sekali. Dengan Edis trauma. Bukan. Saya tahu persis kalau murid Edis itu pasti otaknya bocor. Motor halus kiri kanan. Mana ada umat Islam menyembah manusia? Nabi Muhammad manusia, mana mungkin kayu menyembahnya? Kita definisikan satu-satu, Bang. Oh bukan begitu saudara, bukan begitu. Percuma Anda mendefinisikan satu objek kalau faktanya Anda menyembah yang bukan manusia, yaitu Kristus. Itu dulu poinnya. Anda juga menyembah manusia. Siapa yang kami sembah? Muhammad. Mana buktinya? Setiap tindakan Anda, ya kan, ajarannya kalian. Sekarang yang melakukan ajaran Muhammad siapa? Kan kami. Iya, perintahnya menyembah kepada
Perintahnya menyembah kepada siapa? Bahlul. Udahlah kawan. Kalau udah keok-keok aja, nggak usah kamu mau mencari, kamu mau cari impas, nggak usah. Mau cari, yes, Bang Juma? betul. Fattakullah wa atiun. Bertakwalah kepada Allah, bertakwa. Oke, wa atiun, dan taatlah kepadaku. Bertakwa itu apa? Takut kepada Allah, taat kepada Rasul. Nah, Rasulnya ditaatin untuk supaya mengikuti perintahnya menyembah kepada Allah. Jelas itu. Nah, sekarang Paulus mengajarkan menyembah kepada Kristus yang penyesat. Jelas kan? Roma. Oh, kenapa tidak? Anda coba lihat surat Paulus tuh di Kolose 2 nomor 9. Seluruh tubuh Yesus kepenuhan keilahian. Nah, harusnya Anda bawa data itu. Mana buktinya Kristus itu ilahi? Bawa Kolose 2 nomor 9. Bahwa seluruh tubuhnya Kristus adalah ilahi. Yang datang itu tuh, oh akulah Yesus yang kau aniaya. Nah, itu Tuhanmu tuh. Itu Tuhanmu tuh. Tuhan yang pernah dianiaya oleh Paulus. Ya, itu Tuhanmu, sembahanmu. Apakah yang itu anak? Itu murid-muridnya. Apakah itu adalah anak Maria? Bukan. Itu bukan anak Maria, itu yang datang kepada Paulus itu bukan anak Maria. Itu kan asumsi Anda, bro. Bukan asumsi. Sekarang malaikat berkata di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Apa kata malaikat? Yesus yang kau lihat terangkat ke langit dengan jasadnya akan datang ke bumi ini untuk kedua kalinya, sama seperti engkau melihatnya terangkat ke langit. Berarti datang kedua kalinya dengan jasad. Yang datang kepada Paulus ada jasad gak? Tidak. Itu siapa? Setan. Itu fakta. Kan Yesus mengatakan kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadaku dengan memakai namaku, berarti bernama Yesus, dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Berarti ada penyesat bernama Yesus Kristus, dan ada pengikutnya. Sekarang ini di 2025, ada Yesus dan dia adalah Kristus, dan juga punya pengikut, namanya Kristen. Itulah Anda. Berarti Kristen adalah pengikut penyesat Yesus Kristus. Berdasarkan apa? Berdasarkan dalil. Di mana itu tertulis? Di Matius 24 nomor 4 nomor 5. Anda mau lari kemana? Ya, sudah. Silakan. Sudah. Oke. Kalian kan mengikuti Nabi Muhammad, ya kan? Tanpa Nabi Muhammad kalian tidak kenal Allah itu siapa. Ya memang betul. Nah, sudah begitu pula kami, Bang Juma. Kami tidak menyembah Nabi Muhammad. Kami tidak menyembah Nabi Muhammad. Tapi tindakanmu dari bangun pagi sampai bangun pagi lagi itu perintahnya Muhammad. Karena dia diperintah oleh Allah. Mana buktinya? Oke, bil bayyinati was zubur wa ansalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Tuh dalilnya. Ya, Anda kan berbicara tentang Islam. Itu kan berbicara tentang Islam. Katakanlah kepada seluruh manusia, ketika dia ingin dicintai oleh pencipta langit dan bumi, ingin dosa-dosanya kemudian diampuni oleh pencipta langit dan bumi, arahkan mereka untuk mengikutimu, wahai Nabi Muhammad. Tuh, kami mengikuti. Coba jelaskan. Mana Nabi Muhammad mengaku dia Nabi? Ya Allah ya Karim. Nyebut dia. Lucunya ini manusia. Surat berapa, ayat berapa? Keturunan Dajjal memang seperti